Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Dan sebagai Muslim, kita diajarkan untuk selalu mengingat kematian serta mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Salah satu bentuk ibadah yang sering dilakukan oleh umat Islam adalah membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya kepada arwah, baik melalui pembacaan pribadi maupun secara berjamaah dalam bentuk khataman, termasuk di area pemakaman. Namun, bagaimana sebenarnya hukum khataman Al-Quran di kuburan dan mengirim pahala untuk arwah? Apakah ada dalil yang mendukung atau melarangnya? Bagaimana pandangan para ulama mengenai hal ini? Kajian ini akan membahas perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal, serta adab yang perlu diperhatikan jika membaca Al-Quran di kuburan. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menjadikan kita semakin berhati-hati dalam beribadah, senantiasa berpegang teguh pada tuntunan Rasulullah SAW dan para ulama. Semoga Allah membimbing kita dalam memahami ilmu yang benar dan menerima amal ibadah kita. Amin. Hukum khataman Al-Quran di kuburan dan mengirim pahala untuk arwah. Dalam Islam, mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk arwah leluhur adalah praktik yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Namun, mengenai khataman Al-Quran yang dilakukan langsung di area pemakaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hukum mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk arwah. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan dan berpandangan bahwa pahala bacaan Al-Quran dapat sampai kepada mayit jika diniatkan. Mazhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kecuali doa setelahnya. Imam Nawawi berkata, "Wa amma qira'atul Qur'ani wa ihda'u thawabihi lil mayyit fala yasiluhu 'inda Syafi'i wa jama'at." Adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit, maka itu tidak sampai menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya. Syarh Muslim, jilid 1 halaman 90. Namun sebagian ulama Syafi'iyah tetap membolehkan dengan harapan rahmat Allah yang luas bisa menyampaikannya kepada arwah. Pendapat para sahabat dan ulama besar. 1. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La ba'sa an yuqra al-Qur'anu 'ala al-qabr." Tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kuburan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. 2. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Idza dakhalta al-maqabir فاقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعل ثوابه لأهل المقابر فإنه يصل إليهم." Jika engkau masuk ke pemakaman, bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain, dan surah Al-Ikhlas, lalu hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada mereka. Diriwayatkan oleh Al-Halal. Kedua, hukum khataman Al-Quran di kuburan. Secara umum, membaca Al-Quran di kuburan tidak ada dalil yang melarang. Namun, ada adab yang harus diperhatikan. Diperbolehkan jika tujuannya untuk berdoa dan mendoakan mayit. Diperbolehkan jika dilakukan dengan niat ibadah dan tidak disertai keyakinan bahwa tempat tersebut memiliki keutamaan khusus seperti masjid. Diperbolehkan jika bertujuan untuk mengingat kematian dan meningkatkan ketakwaan. Namun, tidak diperbolehkan jika meyakini bahwa membaca Al-Quran di kuburan memiliki pahala lebih besar dibanding tempat lain karena tidak ada dalilnya, sampai mengganggu peziarah lain atau menimbulkan keyakinan yang tidak benar. Ketiga, dalil yang relevan. Rasulullah SAW tidak pernah secara khusus membaca Al-Quran di kuburan, tetapi beliau menganjurkan doa bagi mayit. Aqra'u yas'ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin untuk orang yang telah meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3121. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza mata al-insanu inqata' anhu 'amaluhu illa min thalath,
sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salih yad'u lahu. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, nomor 2551. Ini menjadi dalil bahwa bacaan Al-Quran bisa dikaitkan dengan orang yang telah meninggal, walaupun tidak harus dilakukan langsung di kuburan. Kesimpulannya, diperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan selama niatnya untuk mendoakan dan mengingat kematian. Diperbolehkan mengirimkan pahala bacaan kepada arwah menurut sebagian besar ulama. Namun, lebih utama membaca Al-Quran di rumah atau masjid, lalu mendoakan arwah dari kejauhan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa membaca langsung di kuburan lebih utama. Jadi, jika ingin melakukan khataman Al-Quran untuk arwah leluhur, lebih baik dilakukan di rumah atau masjid, lalu berdoa untuk mereka. Namun, jika tetap ingin melakukannya di kuburan dengan niat yang benar dan tanpa keyakinan khusus yang menyimpang, maka masih dalam batas yang dibolehkan. Semoga Allah menerima amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa para leluhur kita. Amin.